Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini. Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup menjadi teladan iman. Saudara, kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling berdampak adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa berdampak bagi orang lain, berpengaruh kepada orang lain. Kalau saya memiliki segala sesuatu tapi hidup saya tidak berdampak kepada orang lain, maka sebenarnya hidup saya begitu gersang dan tanpa makna. Kalau saudara bisa meraih segala sesuatu yang saudara capai, tapi hidup saudara sama sekali tidak berdampak kepada orang lain, maka kehidupan saudara sama sekali tidak ada artinya. Karena kehidupan yang berarti dan berguna itu adalah kehidupan yang berdampak, berguna, berpengaruh kepada orang lain. Demikian juga dalam iman kita saudara. Iman bukan untuk diri kita sendiri. Perjalanan iman kita bukan masalah perjalanan iman terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi dalam perjalanan iman, iman yang luar biasa itu adalah iman yang berdampak kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah iman saudara berdampak kepada orang lain? Atau jangan-jangan iman kita terhadap diri kita sendiri pun belum berpengaruh? Artinya iman kita belum membentuk diri kita menjadi lebih baik, belum berpengaruh baik terhadap diri kita, karena iman kita mungkin belum jelas, belum kuat, belum kokoh, belum bertumbuh dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saudara, sebelum kita akan banyak berurusan dengan perkara materi di sepanjang hari ini, saudara akan bekerja, berbisnis, berusaha dan sebagainya. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan iman kita berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Alangkah indahnya saudara, jika mendengar saudara bersaksi, menyaksikan bahwa hidup saudara sudah berdampak bagi orang lain, iman saudara berdampak bagi orang lain. Itu satu kesaksian yang sangat indah untuk didengar, untuk dibaca. Itu sebabnya kalau saat ini, ketika saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian hidup saudara jadi berkat bagi orang lain, silakan tuliskan kesaksian saudara dalam hal apa dan kepada siapa saudara menjadi berkat, untuk jadi kesaksian juga bagi anak-anak Tuhan yang lain, supaya semua kita bersama-sama bisa menjadi berkat bagi orang lain, berdampak kepada orang lain. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara.
1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka telah mengalami pertumbuhan iman. Setelah Injil diberitakan kepada mereka dengan kekuatan Roh Kudus, maka Injil itu tertanam dalam diri mereka. Mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Tuhan, dan kemudian iman mereka bertumbuh. Dan kemudian saudara, di ayat 7 di sana ditegaskan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Luar biasanya saudara, bahwa jemaat-jemaat ini hidup mereka telah menjadi teladan. Orang yang telah menerima Injil ini, akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Dan menjadi teladan bukan dalam skop kecil, saudara. Di wilayah Makedonia dan Akhaya, itu kota provinsi, saudara. Jadi sangat luas pengaruh iman mereka. Mereka telah menjadi teladan di wilayah yang sangat luas, di wilayah yang sangat besar. Jadi ketika iman mereka bertumbuh, akhirnya mereka menjadi teladan. Ini jemaat yang luar biasa. Ini orang Kristen yang luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi teladan di wilayah yang begitu luas setelah Injil itu mereka terima. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, berapa lama saudara sudah menerima Yesus dalam hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menjadi orang yang percaya? Pertanyaannya hari ini, sudahkah hidup saudara bisa menjadi teladan? Setelah sekian lama saudara menerima Injil dalam hidup saudara, setelah sekian lama firman Allah ditabur dalam hidup saudara, sudahkah saudara hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang? Itu jadi perenungan bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah kita bisa hidup menjadi teladan? Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Setiap hari atau setiap minggu hanya datang ke gereja beribadah, duduk diam, dengar, duit, lalu pulang. Minggu depan lagi begitu, minggu depannya lagi, sampai tua kita hanya pasif, tidak berbuat apa-apa, dan hidup kita tidak berdampak apa-apa. Dan kemudian satu kali kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita dan kita percaya kepada Dia. Begitu besarnya pengorbanannya bagi kita. Pertanyaannya, setelah kita percaya kepada Dia, apa dampak hidup kita? Jemaat Tesalonika ini, saudara, mereka telah menjadi teladan di dua daerah yang begitu luas. Hari ini, dimulai dari keluarga, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di sekitar saudara, di lingkungan kerja saudara, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di wilayah yang lebih luas lagi, kemanapun saudara pergi, apakah hidup saudara benar-benar bisa menjadi teladan? Atau jangan-jangan
terlalu banyak orang Kristen juga yang akhirnya menjadi batu sandungan, saudara. Bukankah belakangan ini ada orang-orang yang dikenal sebagai orang Kristen di pejabat publik tapi mereka korupsi? Bukankah itu mempermalukan nama Tuhan, saudara? Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah Injil yang telah diberitakan kepada kita dengan kekuatan Roh Kudus yang telah menyelamatkan kita, Injil itu bertumbuh dalam diri kita dan menjadikan kita menjadi teladan. Semakin kita menjadi teladan di daerah yang lebih luas, di lingkungan yang lebih luas, berdampak lebih luas, semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, bagaimana jemaat Tesalonika ini sehingga pada akhirnya hidup mereka bisa menjadi teladan? Dikatakan ayat 7 tadi, sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi ada yang mereka kerjakan, ada cara kehidupan yang mereka lakoni, yang mereka jalani, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di ayat 6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat, saudara, yang pertama ada sifat, ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga akhirnya mereka bisa menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Mereka dikenal dan menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa, saudara? Karena pertama, sekalipun dalam penindasan, mereka menjadi penurut firman Allah. Sekalipun dalam penindasan, mereka tetap taat firman. Sekalipun dalam situasi yang berat, mereka tetap hidupi firman. Mereka tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar, saudara, pada akhirnya mereka menjadi teladan. Itu yang kemungkinan sulit ditemukan, saudara. Di dalam penderitaan tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, apakah dalam situasi yang demikian kita bersama-sama tetap bisa hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Apakah saat beban masalah hidup saudara menindih, tetap saudara taat, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah saat ini ketika saudara sakit, misalnya, saudara tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan? Saya melihat, saudara, di daerah pengembalaan saya terlalu banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka orang Kristen, tetapi ketika mereka menghadapi penyakit misalnya, akhirnya lari ke paranormal. Bukankah itu mendukakan hati Tuhan? Bukankah itu menduakan Tuhan? Saat ini, saudara, kita harus tunjukkan bahwa sebagai orang yang telah menerima Injil, percaya kepada Yesus, sekalipun ada masalah, sekalipun kekurangan, sekalipun sakit, sekalipun persoalan menindih, beban berat, dan sebagainya, dalam semua itu kita harus tetap menjadi teladan dengan menjadi pelaku firman. Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jemaat Tesalonika, saudara, mereka ada dalam penindasan yang berat. Pada waktu itu menjadi orang Kristen harus bertaruh nyawa terkadang, saudara. Tapi namun demikian mereka tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka terima firman itu dengan bersukacita. Mereka hidupi firman itu dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini, saudara, saya dan saudara harus menjadi teladan. Harus menjadi terang Kristus. Untuk kita menjadi teladan, jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, tadi di ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Lalu dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja,
Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, yang kedua, firman Allah itu bergema dari mereka. Artinya apa? Melalui hidup mereka yang telah menerima firman, yang hidup dalam firman, akhirnya firman itu juga tersiar kepada orang lain, bahkan ke daerah yang lebih luas. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akhaya, padahal di dua daerah itu saja sudah sangat luas, tapi ternyata lebih luas lagi pengaruh mereka. Firman itu bergema lebih jauh lagi dari mereka. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kenapa akhirnya hidup mereka berpengaruh besar? Hidup mereka jadi teladan karena firman yang mereka terima itu akhirnya diberitakan juga kepada orang lain. Baik melalui perkataan, baik melalui tindakan, baik melalui sikap hidup. Firman itu tersiar lebih jauh lagi. Saudara, firman yang telah diberitakan kepada kita, firman yang telah saudara terima, yang hidup dalam diri saudara, bahkan yang bertumbuh dalam diri saudara, menjadi berkat dalam hidup saudara, membangun hidup saudara, memberkati kehidupan saudara. Firman itu jangan sampai hanya pada diri saudara sendiri. Lihat keluarga saudara. Untuk saudara bisa berdampak bagi mereka, beritakanlah firman yang telah saudara terima kepada mereka. Lihat lingkungan saudara. Lihat orang-orang yang saudara kenal yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beritakan Injil, beritakan keselamatan itu juga kepada mereka. Beritakan saudara, di dunia kerja saudara, buktikan saudara menjadi teladan dan beritakan firman itu kepada mereka, baik secara ucapan, perkataan, penyampaian, baik secara lisan, melalui cara hidup saudara. Beritakan firman itu supaya orang-orang akhirnya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat saudara. Itu yang kedua, sehingga hidup mereka menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena hidup mereka memberitakan firman. Firman yang mereka terima diberitakan kepada orang lain, bergema kepada orang lain. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, alasan ketiga dikatakan tadi ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Lompat ke ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka adalah jemaat-jemaat yang latar belakang mereka penyembah-penyembah berhala. Tapi hidup mereka kemudian begitu berdampak. Kenapa saudara? Mereka bertobat betul-betul. Mereka tidak hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tapi mereka bertobat betul-betul. Berhala-berhala mereka dulu mereka tinggalkan, mereka berbalik dari berhala-berhala itu, dan kemudian mereka hidup melayani Tuhan. Mereka tinggalkan berhala, mereka melayani Tuhan. Saudara, satu kali saya punya teman, dia berbisnis, dia berjualan. Saya pergi ke tokonya. Lalu kemudian di situ saya melihat ada foto ini, foto dewa ini, foto dewa ini. Dan di samping foto-foto itu ada juga foto Tuhan Yesus, gambar-gambar Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara, saya bertanya kepada dia, sebenarnya kamu yang mana yang kamu percayai? Lalu dia berkata, saudara, agak lelucon tapi menyedihkan sebenarnya. Dia berkata, tergantung ya, yang mana lagi hoki. Saudara, ikut Tuhan bukan untung-untungan. Ikut Tuhan bukan apakah nanti ini lebih memberkati, itu lebih memberkati dan sebagainya. Dengar saudara, hanya satu Tuhan dan hanya satu jalan keselamatan. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia berkata bahwa hanya dia jalan ke sorga. Tidak ada nabi apapun, nabi manapun yang pernah turun dari sorga dan kemudian dia tahu jalan ke sorga. Hanya Yesus yang pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, atau tidak ada yang sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku, katanya. Dan perkataannya itu saudara layak untuk dipercayai. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga.
Dia berasal dari situ, dia tahu jalan ke situ, dan dia jadikan dirinya sendiri sebagai media untuk sampai ke sorga. Dan kemudian itu yang disadari oleh jemaat Tesalonika, sehingga ketika mereka bertobat, mereka tinggalkan semua berhala itu. Lalu kemudian mereka melayani Tuhan. Bukan hanya ikut Tuhan, saudara, secara pasif, tapi mereka hidup melayani Tuhan. Sehingga akhirnya benar-benar mereka menjadi teladan, mereka berdampak, mereka berpengaruh. Saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah hidup kita berdampak. Dan salah satu dampak yang paling harus kita miliki adalah dampak iman, di mana hidup kita bertumbuh dalam iman, dan melalui hidup kita orang-orang lain juga mengalami Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa berdampak, saudara, iman kita bisa berdampak? Kita sudah belajar dari jemaat Tesalonika, di mana mereka bisa berdampak di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena yang pertama, sekalipun situasi mereka berat, mereka tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, firman itu bergema dari mereka. Firman yang mereka terima itu, firman yang mereka hidupi itu mereka beritakan juga kepada orang lain. Bahkan melalui cara hidup mereka, firman itu tersiar lebih jauh. Jadi yang kedua, mereka memberitakan firman. Lalu yang terakhir, mereka bertobat betul-betul. Tinggalkan semua berhala, lalu kemudian ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kalau kita rindu hidup kita berdampak, mari dalam kita menjalani hidup kita, mungkin saudara sebagai pebisnis, saudara pengusaha, saudara profesional, bekerja di satu bidang tertentu, dan sebagainya, siapapun saudara, jadilah teladan, milikilah teladan hidup. Dengan cara apa saudara memiliki teladan hidup? Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kemudian jadilah pemberita firman Tuhan, dan hiduplah melayani Tuhan. Bertobat sungguh, hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya kembali mengingatkan, hidupi dan terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu, sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit, ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu.
pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus. Di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.